Hai minasan, balik lagi bersama Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Seperti yang kita tahu guys, keberadaan buah iblis menjadi salah satu elemen yang sangat menarik dan unik yang disajikan dalam cerita One Piece. Dengan berbagai varian buah iblis dan jenisnya, serta keunikan dan kekuatan yang dihasilkan setelah seseorang memakan buah iblis ini pun beragam. Selain itu, buah iblis sendiri menjadi daya tarik bagi para fans One Piece untuk mengikuti dan menyaksikan petualangan Baka Sencho untuk menjadi seorang raja bajak laut. Namun yang menarik dari setiap karakter pengguna kekuatan buah iblis adalah mereka harus bisa menerima konsekuensi kehilangan kemampuan berenang mereka. Selain itu, dalam hukum buah iblis, setiap karakter One Piece hanya bisa memakan satu buah iblis saja guys. Jika mereka memakan lebih dari satu buah iblis, maka tubuh mereka akan meledak dan mati. Namun berbeda dengan Kurohige yang menjadi satu-satunya karakter One Piece yang memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis. Oh iya, selain itu pengguna buah iblis yang sudah tewas, maka kekuatan dari buah iblis tersebut akan muncul di suatu tempat. Gak ada yang tahu pasti guys, buah iblis tersebut akan muncul di mana. Namun yang jelas, meskipun sebagian besar kekuatan buah iblis yang hilang berhasil menemukan pemilik barunya, ada juga yang keberadaannya masih misterius sampai sekarang. Nah, mau tahu nggak? Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Yang pertama ada buah iblis Nagi-Nagi no Mi. Yap, pengguna kekuatan buah iblis ini adalah Don Quixote Rocinante atau yang lebih dikenal dengan Corazon. Nah, buah iblis Nagi-Nagi no Mi merupakan buah iblis tipe Paramecia yang memberikan kemampuan atau kekuatan pada penggunanya untuk mengeluarkan semacam ruangan atau room yang kedap udara. Dengan kata lain, mereka yang berada di luar ruangan tidak akan bisa mendengar suara apapun yang dihadirkan dari ruangan tersebut. Bahkan menariknya, jika targetnya sudah masuk ke dalam jangkauan ruangan ini, pengguna kekuatan Nagi-Nagi no Mi bisa menghilangkan suara apapun termasuk suara orang lain. Jika pemakan buah iblis pada umumnya menjadikan kekuatan buah iblis mereka sebagai kekuatan utama, berbeda dengan Corazon. Dia justru menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk melengkapi kemampuan utamanya sebagai mata-mata. Nah, karena itulah buah iblis ini lebih cocok untuk digunakan dalam misi penyusupan ke dalam zona musuh tanpa disadari. Sedangkan kalau untuk bertarung, rasanya kekuatan buah iblis ini kurang pas ya. Dan seperti yang kita tahu, Rocinante tewas setelah dibunuh oleh kakaknya sendiri yaitu Doflamingo. Namun setelah kematian Rocinante, sampai saat ini belum ada karakter lagi di dunia One Piece yang diketahui memiliki kekuatan buah iblis Nagi-Nagi no Mi. Oke, lanjut lagi ya. Buah iblis yang kedua adalah Toki Toki no Mi. Toki Toki no Mi merupakan buah iblis jenis Paramecia yang menurut aku sangat unik guys. Karena kekuatan buah iblis ini bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan, bahkan sampai ratusan tahun loh. Nah, pemilik sebelumnya dari kekuatan buah iblis ini yaitu Kouzuki Toki. Ya, seperti yang kita tahu, Toki datang dari masa 800 tahun yang lalu ke masa saat ini untuk mencari negeri Wano. Belum diketahui pasti sih sebenarnya apa tujuan utama Toki datang dari masa lalu dan mencari negeri Wano. Tapi yang jelas, kedatangan Toki ke masa depan membuatnya bertemu dengan Kouzuki Oden yang merupakan pemegang garis keturunan Shogun negeri Wano yang resmi. Sampai pada akhirnya, Orochi dan Kaido datang dan merebut kekuasaan negeri Wano. Dengan kekuatan buah iblisnya ini, Kouzuki Toki pernah menyelamatkan Momonosuke dan para pengikut Oden dengan cara melemparkan mereka ke masa 20 tahun yang akan datang, atau lebih tepatnya pada masa saat ini dalam cerita One Piece. Nah, dalam kilas balik Oden, sebenarnya kematian Toki belum diperlihatkan secara jelas ketika pasukan Kaido menyerbu ke kastil kediaman klan Kouzuki, di mana hal inilah yang masih menjadi sebuah perdebatan di kalangan para fans One Piece. Namun banyak dari para fans One Piece yang masih meyakini jika Kouzuki Toki sebenarnya masih hidup.
Karena sampai saat ini masih belum diketahui siapa pemilik kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi. Ya, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei guys. Apakah Toki ini masih hidup atau sudah mati? Yuk kita lanjut lagi, buah iblis yang terakhir adalah buah iblis Yuki Yuki no Mi. Yuki Yuki no Mi adalah buah iblis tipe Logia yang membuat penggunanya bisa mengendalikan dan memanipulasi salju. Nah, buah iblis ini sempat dimiliki oleh Monet yang merupakan asisten dari Kaisar Clown. Dengan kekuatan buah iblis ini, menjadikan Monet karakter yang cukup kuat di dunia One Piece. Monet dapat mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi sebuah salju dan menciptakan badai salju. Nah, sebenarnya, kekuatan buah iblis ini hampir mirip dengan kekuatan buah iblis Hihinomi milik Aokizikuzan. Namun bedanya, salju yang diciptakan oleh Monet tidak bisa membuat targetnya langsung membeku menjadi sebuah es. Oh iya guys, bahkan saat melawan Tashigi, Monet mampu mendominasi jalannya pertarungan. Tashigi ketika itu hampir kalah oleh Monet. Namun beruntung ada Babang Zoro ketika itu. Nah, pertarungannya melawan Zoro pun membuat Monet harus kalah telak. Menurut aku sih ini best moment banget ketika Zoro mengalahkan musuhnya yang dibuat tidak berdaya guys. Zoro membuat Monet ketakutan sampai Monet tidak bisa bergerak dan langsung membelah tubuh Monet menjadi dua bagian. Oh iya guys, Zoro membelah Monet tanpa menggunakan kekuatan haki ya. Karena ketika itu, Monet tidak langsung mati. Nah, kematian Monet sendiri diakibatkan karena jantungnya ditusuk oleh Kaisar Clown, di mana ketika itu Kaisar Clown mengira bahwa itu adalah jantung milik Smoker. Padahal nyatanya, Law telah memberikan jantung milik Monet kepada Kaisar Clown. Setelah kematian Monet, sampai saat ini kita belum mengetahui guys, siapa yang kemudian memiliki kekuatan buah iblis Yuki Yuki no Mi. Namun ada beberapa teori yang mengatakan bahwa buah iblis Yuki Yuki no Mi akan didapatkan oleh Nami. Bahkan Oda Sensei seperti memberikan sebuah clue atau petunjuk yang memperkuat kalau Nami akan mendapatkan kekuatan buah iblis ini guys. Ya, petunjuk itu ada pada manga One Piece chapter 700. Nah, di chapter ini ketika kelompok bajak laut topi jerami pergi meninggalkan Pang Hazard, ada sebuah penampakan di bawah kapal Tausan Sunny yang menggambarkan sebuah kelinci. Namun ini bukan kelinci laut ya, tetapi jika kita cermati bersama, ini mirip sekali dengan jurus yang pernah digunakan Monet ketika melawan Tashigi. Kemudian pada kolom SBS One Piece volume 24, seorang penggemar menjelaskan kalau di volume 18, lebih tepatnya pada bab 157, Luffy mengeluh tentang kurangnya makanan di kapal mereka. Padahal di belakangnya ada pohon jeruk milik Nami yang seharusnya bisa dipetik dan dimakan. Tapi kenapa Luffy tidak memakannya? Kemudian Oda pun menjawab, menurut Oda, seseorang bisa bertahan hidup sampai seminggu jika semangatnya besar. Sedangkan mengambil jeruk Nami sama saja dengan mencari mati. Karena kemarahan dari Nami. Tapi jawaban tersebut juga bisa diartikan bahwa ada kemampuan buah iblis di dalamnya. Karena seperti yang kita tahu guys, mereka yang sudah memakan buah iblis, lalu kemudian memakan buah iblis yang kedua, maka mereka akan langsung mati. Yang cukup menarik adalah di akhir dari jawaban Oda Sensei mengatakan bahwa Nami tidak cukup dingin untuk membuat mereka mati. Wah, menarik sih kalau Nami nantinya memiliki kekuatan buah iblis. Ya, kita nantikan saja guys jawaban dari Oda Sensei apakah pernyataan Oda dalam SBS tersebut benar atau tidak. Nah, itu tadi merupakan keberadaan 3 buah iblis yang menjadi misteri setelah pengguna sebelumnya mati. Jadi, gimana nih menurut kamu semua? Kalau ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!